Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Cahyani Kurniastuti dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang strategi menumbuhkan motivasi belajar. Nah, sebelumnya apa sih itu strategi belajar mengajar? Jadi, secara bahasa strategi itu dapat diartikan sebagai siasat, giat, trik, atau cara. Sedangkan secara umum, strategi itu adalah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, kemudian apa itu motivasi? Jadi, motivasi itu berpangkal dari kata motif, yang kalau diartikan adalah sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Nah, di dalam kegiatan belajar, motivasi peserta didik adalah salah satu tolak ukur untuk menentukan keberhasilan di dalam pembelajaran. Kenapa? Nah, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Tidak adanya aktivitas belajar tentu akan berdampak terhadap tujuan pembelajaran. Nah, apabila tujuan pembelajaran tidak tercapai, ini mencerminkan kegagalan yang dilakukan oleh pendidik. Untuk itu, pendidik perlu menciptakan strategi yang tepat di dalam memotivasi belajar peserta didik. Nah, motivasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa adanya paksaan dorongan dari orang lain, tetapi memang atas dasar kemauan sendiri. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Jadi, jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Apakah itu karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan tersebut peserta didik mau belajar. Oke, sekarang apa fungsi dari motivasi? Atau mengapa motivasi itu penting? Yang pertama, motivasi itu mendorong manusia untuk berbuat atau dapat dikatakan sebagai penggerak, langkah penggerak dari setiap kegiatan. Fungsi yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan. Jadi, ke arah mana tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Nah, yang ketiga, fungsi motivasi adalah menyeleksi perbuatan. Jadi, berdasarkan definisi yang tadi dapat diketahui bahwa motivasi itu berfungsi sebagai pendorong, pengarah, dan sekaligus sebagai penggerak perilaku seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, beberapa strategi untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, kita sebagai pendidik harus menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Jadi pada permulaan belajar mengajar, terlebih dahulu pendidik menjelaskan tentang tujuan yang akan dicapai di dalam pembelajaran kepada para peserta didik. Karena semakin jelas tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik, maka makin besar juga motivasi di dalam melaksanakan kegiatan belajar. Yang kedua, memberikan hadiah atau rewards. Kita berikan hadiah kepada peserta didik yang berprestasi.
ini akan memacu semangat peserta didik untuk bisa belajar lebih giat lagi. Oke, di samping itu, peserta didik yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa mengejar peserta didik yang berprestasi. Yang ketiga, memunculkan saingan atau kompetisi. Jadi kita adakan persaingan di antara peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajarnya dan berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. Yang keempat, memberikan pujian atau kita berikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi. Dan yang kelima, memberikan hukuman. Hukuman yang diberikan kepada peserta didik ini dilakukan apabila dia membuat kesalahan di saat proses belajar mengajar. Nah, hukuman ini diberikan dengan harapan agar peserta didik tersebut mau mengubah dirinya dan berusaha untuk memacu motivasi belajarnya. Tapi perlu diingat bahwa hukuman yang kita berikan adalah hukuman yang sifatnya bersifat mendidik, bukan hanya yang bersifat fisik atau memberatkan peserta didik. Oke, kemudian yang keenam, kita bangkitkan dorongan kepada peserta didik untuk belajar. Jadi, berikan perhatian maksimal kepada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Langkah yang ketujuh, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Jadi, kita tanamkan pembiasaan belajar yang baik dengan disiplin yang terarah sehingga peserta didik dapat belajar dengan suasana yang kondusif. Oke, yang kedelapan, kita bantu kesulitan belajar peserta didik, baik itu secara individual maupun secara kelompok atau secara komunal. Dan yang ketiga, menggunakan metode yang bervariasi. Jadi di dalam pembelajaran, metode konvensional haruslah sudah ditinggalkan. Karena peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda, sehingga dibutuhkan metode yang bervariasi atau kita harus menentukan metode yang tepat di dalam memberdayakan kompetensi peserta didik. Nah, yang ke-10, gunakan media yang baik serta harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, adanya strategi yang tadi sudah disebutkan tentu saja menuntut kesiapan para pendidik sebagai perancang pembelajaran untuk mampu mengimplementasikannya di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, kita sebagai pendidik mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan pembelajaran yang dimonopoli oleh si pendidik atau yang dikenal dengan teacher center. Karena peserta didik itu sekarang lebih bervariasi, kemudian bisa dikatakan lebih pandai dan memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan disinilah letak pendidik di dalam melaksanakan perannya sebagai pengajar, sebagai administrator, sebagai pemimpin, sebagai pendidik yang harus mampu melayani peserta didik yang dilandasi dengan kesadaran atau awareness, harus dilandasi dengan keyakinan atau belief, kedisiplinan dengan disiplin, dan tanggung jawab atau responsibility secara optimal, sehingga kita akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan peserta didik secara optimal. Nah, perkembangan peserta didik secara optimal ini akan terlihat bagaimana sang pendidik mampu menumbuhkan motivasi pada diri peserta didik di dalam pembelajaran. Jadi
seorang pendidik yang tidak mampu menumbuhkan motivasi peserta didik, berarti kurang memahami strategi yang tepat di dalam pembelajaran. Baiklah, alhamdulillah materi kali ini sudah selesai saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.